Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat guru seantero Nusantara, selamat berjumpa kembali pada video saya kali ini tentang pengimbasan BIMTEK Guru Belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum yang diselenggarakan oleh Dirjen GTK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Seperti kita ketahui bersama bahwa program BIMTEK Guru Belajar terdapat 11 angkatan, di mana angkatan ke-11 akan berakhir pada tanggal 27 Februari 2021. Dan tidak ada angkatan lagi untuk BIMTEK berikutnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya tidak akan membahas tentang bagaimana cara melakukan pendaftaran pada program BIMTEK Guru Belajar, bagaimana cara mengikuti BIMTEK-nya, tetapi pada kesempatan ini saya akan mensosialisasikan asesmen nasional meliputi latar belakang terselenggaranya asesmen nasional, kemudian substansi asesmen nasionalnya, kemudian bagaimana pelaksanaannya sampai kepada program tindak lanjut dari hasil pelaksanaan asesmen tahun 2021. Oleh karena itu, saksikan pemaparan materi saya berikut ini. Sosialisasi asesmen nasional sebagai bentuk pengimbasan BIMTEK Guru Belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum. Asesmen nasional meliputi asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, yang melatar belakangi penyelenggaraan asesmen nasional adalah hasil PISA, Program for International Student Assessment, di mana Indonesia konsisten sebagai salah satu negara dengan peringkat hasil PISA terendah. Skor PISA yang stagnan bagi negara Indonesia dalam 10 hingga 15 tahun terakhir. Namun demikian, selisih skor dengan rata-rata skor EOCD sudah sedikit meningkat. Nah, kita perhatikan pada tahun 2000 hingga 2018 ya, peringkat Indonesia pada kompetensi membaca berada pada urutan 72 dari 77 negara. Artinya 70% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk kompetensi membaca. Sedangkan untuk kompetensi matematika 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum. Ini data pada tahun 2018, Indonesia berada pada peringkat 72 dari 78 negara. Sedangkan pada kompetensi sains, 60% siswa berada di bawah kompetensi minimum, di mana pada tahun 2018 peringkat Indonesia berada pada urutan 70 dari 78 negara. Jadi kalau kita perhatikan tiga kompetensi ini, kompetensi sains masih peringkatnya di atas dibanding dengan kompetensi membaca dan kompetensi matematika. Nah, pada hasil INAP, Indonesian National Assessment Program, secara nasional pada tiga kompetensi ini, yaitu kompetensi matematika, membaca, dan sains, sebagian besar data secara nasional menunjukkan bahwa pada tiga kompetensi ini masih dalam kategori kurang. Ya, misalnya kompetensi matematika 77,13% secara nasional masih dalam kategori kurang, sedangkan kategori baik ini sangat sedikit. Nah, pada kompetensi membaca 46,83% masih dalam kategori kurang.
sedangkan kategori baik yaitu hanya 6,06% pada kompetensi membaca. Nah, pada kompetensi sains 73,61% masih kategori kurang. Jadi hasil INAP menunjukkan 3 kompetensi ini masih berada pada kategori kurang. Hasil asesmen kompetensi siswa Indonesia juga sama. Pada diagram lingkaran ini masih didominasi oleh warna yang merah. Artinya apa? Kompetensi membaca, kompetensi matematika, dan kompetensi sains masih dalam kategori kurang. Sedangkan kalau kategori baik ini sangat kecil sekali prosentasenya. Nah, pada pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar yang sudah digulirkan oleh Menteri Pendidikan, di mana ujian sekolah berstandar nasional sudah akan digantikan dengan ujian sekolah saja, di mana semua soal yang diujikan pada ujian sekolah semuanya adalah dibuat oleh satuan pendidikan, tidak lagi prosentase, di mana pada USBN 75% soal dibuat oleh satuan pendidikan dan 25% dibuat oleh pusat. Tetapi pada ujian sekolah 100% soal akan disusun oleh satuan pendidikan. Kemudian kebijakan Merdeka Belajar yang lain yaitu ujian nasional, di mana pada tahun 2021 ujian nasional sudah tidak akan diselenggarakan lagi. Nah, tetapi pada tahun 2020 karena wabah COVID-19 telah melanda seluruh dunia termasuk Indonesia, maka ujian nasional pada tahun 2020 pun sudah tidak dilaksanakan. Kebijakan yang ketiga adalah penyusunan RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, di mana pada waktu-waktu sebelum ada kebijakan Merdeka Belajar, RPP disusun cukup banyak, berlembar-lembar, sehingga banyak keluhan dari guru, yaitu cukup melelahkan. Jadi guru lebih banyak waktu untuk menyusun RPP, dan ini akan menghambat dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian kebijakan Merdeka Belajar yang keempat adalah peraturan penerimaan peserta didik baru, diberlakukan sistem zonasi. Nah, ini sudah kita laksanakan 2-3 tahun terakhir ini dengan sistem zonasi. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional tahun 2021 adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Nah, mutu akan diukur dengan menggunakan 3 instrumen, yaitu AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Nah, itu untuk mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Nah, pada survei karakter yang diukur adalah sikap, kebiasaan, nilai-nilai atau value sebagai hasil belajar non-kognitif. Sedangkan survei lingkungan belajar yaitu mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Apa yang diukur dalam AKM? Asesmen kompetensi minimum yang diukur ada 2 dalam AKM, yaitu literasi membaca dan numerasi. Apa itu literasi membaca? Nah, pada literasi membaca yang diukur adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Nah, yang diukur pada komponen numerasi yaitu kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan
dunia. Nah, pada komponen AKM, pada literasi membaca, kontennya terdiri dari teks informasi dan teks fiksi. Sedangkan proses kognitifnya yaitu menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Sedangkan pada konteksnya yaitu personal, sosial budaya, dan scientific. Nah, pada numerasi kontennya terdiri dari 4 ya. Kontennya terdiri dari 4 yaitu bilangan, pengukuran dan geometri, data dan uncertainty atau ketidakpastian, kemudian aljabar. Sedangkan proses kognitif pada numerasi yaitu meliputi pemahaman, aplikasi dan penalaran. Sedangkan konteksnya sama dengan literasi membaca, yaitu personal, sosial kultural dan scientific. Nah, bentuk soal pada pelaksanaan AKM itu terdiri dari bentuk soal objektif dan non-objektif, di mana untuk soal objektifnya nanti berupa pilihan ganda, yaitu hanya satu jawaban yang benar. Pilihan ganda kompleks, jawaban benar lebih dari satu, menjodohkan, isian singkat, berupa angka, nama benda yang sudah fix. Nah, kemudian bentuk soal non-objektifnya adalah IC. Ya. Apa yang diukur dalam survei karakter? Yang diukur pada survei karakter adalah sikap beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yaitu yang lainnya adalah sikap mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berbinekaan global. Nah, 6 sifat ini atau 6 karakter ini yaitu disebut dengan profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila meliputi 6 ini ya, 6 karakter ini ya. Mengapa harus mengukur karakter? Nah, karena pendidikan bertujuan mengembangkan potensi murid secara utuh ya, baik sisi kognitifnya atau pengetahuannya, sikap, dan keterampilan. Asesmen nasional mendorong mengembangkan sikap, nilai atau value, dan perilaku yang mencirikan pelajar Pancasila. Nah, di sini seperti ini misalnya, ini karakter religius ya. Kemudian di sini karakter mandiri, kemudian ini bergotong royong, dan ini kebinekaan global ya. Nah, kemudian ini karakter kreatif ya, mandiri, dan seterusnya. Apa yang diukur dalam survei lingkungan belajar? Nah, yang diukur adalah iklim belajar dan iklim satuan pendidikan, yaitu meliputi iklim keamanan sekolah, keamanan dan well-being siswa, sikap dan keyakinan guru, kebijakan dan program sekolah. Nah, pada iklim kebinekaan sekolah ya, itu meliputi praktek multikultural di kelas, sikap dan keyakinan guru atau kepala sekolah, kemudian kebijakan dan program sekolah. Sedangkan indeks sosial ekonomi meliputi pendidikan orang tua, profesi orang tua, fasilitas belajar di rumah. Nah, kualitas pembelajaran, manajemen kelas, dukungan afektif dan aktivasi kognitif. Kemudian pengembangan guru, refleksi dan perbaikan pembelajaran, dukungan untuk refleksi guru. Nah, sasaran asesmen nasional. Nah, yang mengikuti asesmen nasional adalah siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Jadi siswa yang berada di tengah-tengah ya. Tidak seperti yang diuji adalah siswa pada pendidikan akhir ya. Tapi kalau sasaran asesmen nasional itu siswa yang berada di kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Nah, yang diukur adalah AKM, literasi, dan numerasi. Kemudian survei
karakter. Nah, kemudian yang di AKM atau literasi numerasi ini akan mengukur hasil belajar kognitif, sedangkan survei karakter adalah mengukur hasil belajar sosial emosional. Nah, guru dan kepala sekolah juga akan mengikuti asesmen nasional, di mana guru dan kepala sekolah tidak mengikuti AKM ya, tetapi di sini cukup mengikuti survei lingkungan belajar. Nah, pada survei lingkungan belajar ini akan diperoleh karakteristik input dan proses pembelajaran. Nah, pada asesmen nasional, murid kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 yang akan mengikuti asesmen nasional. Nah, maksimal 30 murid SD dan 40 murid SMP, SMA, atau SMK akan dipilih secara acak oleh Kemendikbud untuk menjadi responden. Tes dan kuesioner murid diadministrasikan menggunakan komputer dalam kondisi terawasi. Nah, ini menggunakan proktor ya. Nah, guru SD, SMP, dan SMA ya, semua guru menjadi responden. Jadi guru SD, SMP, dan SMA akan menjadi responden. Untuk mengurangi beban administratif, guru diberi waktu 2 minggu untuk mengisi kuesioner. Pengisian kuesioner dilakukan secara daring tanpa pengawasan. Sedangkan kepala sekolah SD, SMP, dan SMA akan menjadi responden juga. Sama dengan guru, kepala sekolah diberi waktu 2 minggu untuk mengisi kuesioner. Pengisian kuesioner dilakukan secara daring tanpa pengawasan. Nah, ini adalah kaitan asesmen nasional dan kecakapan abad 21 ya. Sini. Nah, untuk kualitas karakter ya, yang diukur adalah profil pelajar Pancasila itu tadi ya, religius, nasional, mandiri, dan terusnya. Kemudian untuk literasi dasar yaitu bagaimana siswa menerapkan keterampilan dasar sehari-hari, literasi membaca, berhitung, literasi sains, literasi teknologi dan informasi komunikasi, literasi finansial, literasi budaya dan kewargaan. Ya. Dan bagaimana siswa memecahkan masalah yang kompleks. Nah, ini kaitannya dengan pembelajaran abad 21 itu 4 komponen, yaitu berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Ya. Apa tujuan asesmen nasional? Asesmen nasional itu untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ya. Asesmen nasional dilakukan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan dan sekaligus menghasilkan informasi untuk perbaikan kualitas pembelajaran, ya, yang kemudian diharapkan berdampak pada karakter dan kompetensi siswa. Asesmen nasional sebagai penunjuk arah tujuan dan praktek pembelajaran. Kompetensi dan karakter murid itu sebagai tujuan atas pelaksanaan asesmen nasional. Jadi, asesmen nasional menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Asesmen nasional memberikan gambaran tentang karakter esensial sebuah sekolah yang efektif. Ya, sekolah yang efektif adalah memiliki ciri mulai dari pengajaran yang baik sampai program dan kebijakan sekolah yang membentuk iklim akademik, sosial, dan keamanan yang kondusif. Jadi kalau sekolahnya belum kondusif, maka sekolah itu belum efektif. Kalau sekolahnya belum aman, maka sekolah itu belum efektif. Ya. Nah, sekolah yang efektif akan membantu sekolah lebih memahami apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Ya. Asesmen nasional untuk memotret mutu sekolah. Mutu sekolah meliputi mutu input, proses, ya, inputnya, kemudian ada proses pembelajaran. Dari proses pembelajaran akan diperoleh hasil
belajar yang mencerminkan kinerja sekolah sebagai umpan balik berkala yang objektif dan komprehensif bagi manajemen sekolah, dinas pendidikan, dan Kemendikbud. Nah, perbedaan AN, ya, asesmen nasional, dan ISA, INAP atau aksi, ya. Nah, AN, asesmen nasional itu mengukur sampai tingkat sekolah. Ya, yang diukur adalah literasi membaca, numerik, karakter, dan lingkungan belajar. Sedangkan PISA, INAP atau aksi itu hanya mengukur sampai tingkat provinsi. Nah, yang diukur adalah literasi membaca, kompetensi numerik, dan sains. Jadi ini berbeda antara asesmen nasional dengan PISA. Ya. Nah, yang berbeda di sini asesmen nasional ada survei karakter dan lingkungan belajar, sedangkan pada PISA, INAP, dan aksi hanya literasi membaca, numerik, dan sains. Jadi sains dengan karakter dan lingkungan belajar ini yang membedakan. Sedangkan literasi membaca dan numerik juga sama-sama dilaksanakan pada asesmen nasional atau dalam PISA, INAP, dan aksi. Nah, ini perbedaan asesmen nasional dan ujian nasional. Asesmen nasional tidak berbasis mata pelajaran, mengukur sampai tingkat sekolah saja, ya. Sasarannya hanya kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Ya, jadi ini hanya sifatnya nanti sampel, ya. Berbasis daring penuh. Ya. Sedangkan pada UN berbasis pada mata pelajaran. Jadi yang diujikan adalah misalnya siswa mengambil program IPA, yang diukur adalah matematika, fisika, kimia, biologi, ya, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Tetapi kalau di dalam asesmen nasional tidak berbasis mata pelajaran. Nah, untuk ujian nasional itu mengukur sampai tingkat siswa, sedangkan pada asesmen nasional sampai tingkat sekolah saja. Nah, ini berbeda sasarannya. Ujian nasional siswa yang berada pada kelas terakhir. Kemudian pelaksanaannya berbasis semi daring untuk ujian nasional, tetapi kalau asesmen nasional daring penuh, ya. Nah, pelaksanaan asesmen nasional. Pelaksanaan asesmen nasional dikoordinasi oleh Kemendikbud bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kanwil dan Kantor Kemenang. Nah, jadi asesmen nasional berbasis komputer, ya, dan daring. Jadi menggunakan komputer secara daring, murid mengerjakan pada sesi dengan jadwal yang ditentukan dan dengan diawasi. Guru dan kepala satuan pendidikan mengerjakan survei secara mandiri dengan periode waktu yang cukup panjang. Nah, koordinasi yang diperlukan, yaitu pemetaan dan penyiapan komputer dan sarana pendukung. Jadi satuan pendidikan harus menyiapkan komputer dan sarana pendukung. Pemetaan sekolah secara spasial untuk sharing resource, ya. Penyiapan teknisi TIK terutama untuk jenjang SD. Kalau di SMA sudah terbiasa dengan pelaksanaan AN, jadi untuk teknisi TIK saya kira tidak masalah. Nah, untuk peserta asesmen nasional SD atau madrasah ibtidaiyah itu maksimum hanya 30 siswa per sekolah, jadi sifatnya hanya yang mengikuti adalah kelas 5. Sedangkan SMP atau madrasah sanawiyah 45 orang atau 45 siswa per sekolah untuk kelas 8-nya. SMA kelas 11 juga 45 siswa per sekolah. Nah, rencana pelaksanaan asesmen nasional itu untuk tingkat SMP, SMA, SMK Maret 2021, tapi di sini mengalami penundaan hingga September sampai Oktober tahun 2021. Sedangkan SD dengan mundurnya atau tertundanya pelaksanaan asesmen dari bulan Maret nanti akan dilaksanakan di bulan September atau Oktober, otomatis yang SD juga akan mengalami penundaan, ya. Nah, untuk pelaksanaan yaitu berbasis komputer dan adaptif. Jadi pelaksanaan asesmen nasional itu berbasis komputer. Adaptif artinya soal yang ditempuh akan tergantung dari performan pada soal awal, ya. Jadi maksudnya kalau soal awal mudah, nanti soal awalnya mudah, nanti soal berikutnya agak ditingkatkan, ya. Kesulitannya agak ditingkatkan. Kemudian setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, numerasi, survei karakter, dan survei
lingkungan belajar. Jadi siswa ini akan mengerjakan semua komponen ini. Setiap peserta mengerjakan asesmen selama 2 hari. Ya. Nah, hari pertama literasi, membaca, dan survei karakter. Hari kedua tes numerasi dan survei lingkungan belajar. Nah, untuk pelaporan hasil pelaksanaan asesmen nasional itu tidak untuk individu siswa, tapi laporan itu pada level sekolah dan daerah sebagai alat refleksi diri sekolah dan Pemda, dan tidak untuk meranking sekolah, ya. Jadi hanya untuk alat refleksi diri. Nah, alokasi waktu, nah ini SD disediakan tes literasinya 75 menit, sedangkan tes numerasinya juga 75 menit. Nah, ini 30 soal masing-masing, ya. Nah, survei karakternya hanya 20 menit, survei lingkungannya 20 menit. Jadi pada hari pertama siswa SD akan melaksanakan asesmen nasional itu 95 menit, ya, total. Nah, kemudian untuk SD, SMA, dan SMK itu untuk tes literasinya 90 menit. Ini 36 butir soal, ya. Tes numerasi juga sama 90 menit dan siswa harus mengerjakan 36 butir soal. Sedangkan survei karakter hanya 30 menit, survei lingkungan belajar juga 30 menit. Nah, ini rancangan jadwal pelaksanaan asesmen nasional, ya. AKM, survei karakter, dan survei rencananya akan dilaksanakan, ya, pada April hingga Mei, ya. Seperti ini pada bulan Maret, ya. Kelas 11 SMA, SMK minggu kedua rencananya begitu, tetapi ini mengalami penundaan. Apa yang harus dilakukan sekolah dan guru? Sekolah hanya perlu menyiapkan personil, proktor misalnya, ya, pengawas, dan infrastrukturnya. Tidak perlu melakukan bimbingan khusus dan tryout seperti menghadapi ujian nasional, siswa diberikan pengayaan, ya, sampai sekolah sore, diberikan drill-drill soal. Jadi untuk menghadapi asesmen nasional tidak perlu melakukan bimbingan khusus dan tryout. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya, guru perlu mengubah pola pembelajarannya, ya, yaitu pembelajaran yang melibatkan penalaran siswa atau pembelajaran HOTS, ya. Jadi guru mulai membiasakan pada pola pembelajarannya, siswa selalu diberikan soal-soal penalaran, ya. Hasil asesmen nasional. Hasil asesmen nasional tahun 2021 digunakan sebagai pemetaan awal atau baseline mutu sistem. Yang kedua, penyetaraan hasil belajar bagi peserta didik program kesetaraan, ya. Jadi penyetaraan hasil belajar bagi peserta didik program kesetaraan, misalnya paket A, B, atau C. Pemetaan mutu sistem pendidikan. Hasil asesmen nasional tahun 2021 tidak digunakan untuk menilai prestasi murid ataupun kinerja guru dan sekolah. Ya, laporan hasil asesmen nasional 2021 diberikan kepada guru dan sekolah sebagai alat untuk melakukan evaluasi diri dan perbaikan pembelajaran, ya. Kemudian murid, orang tua, guru, dan sekolah tidak perlu cemas dan tidak perlu melakukan persiapan khusus untuk menghadapi asesmen nasional. Nah, pada ujian penyetaraan khusus untuk program pendidikan kesetaraan, asesmen nasional memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai alat pemetaan mutu dan ujian penyetaraan hasil belajar bagi peserta didik yang memerlukan. Nah, hasil asesmen nasional digunakan sebagai ujian penyetaraan, ya. Yang digunakan sebagai ujian penyetaraan itu AKM literasi dan AKM numerasi. Rancangan pelaporan dan implikasi pembelajaran dengan AKM. Nah, jadi ini contoh laporannya. Jadi nanti laporannya akan berbentuk seperti ini. Nanti akan digambarkan berapa persen siswa yang perlu intervensi khusus. Jadi ada 4 kategori hasilnya nanti, ya. Numerasi. Pada numerasi nanti hasilnya ada 4. Yang merah ini artinya perlu intervensi khusus. Nah, kemudian untuk yang berwarna pink ini adalah persentase yang menunjukkan seberapa besar siswa yang sudah mencapai
kategori dasar ya. Kemudian yang biru ini adalah menunjukkan berapa persen siswa yang berada pada kategori baik, sedangkan yang ini adalah kategori mahir. Jadi contoh laporannya ada 4 kategori nanti. Perlu intervensi khususkah? Kemudian pada literasi numerasi itu masih dalam kondisi kategori dasar, baik atau mahir ya. Nah, kemudian untuk numerasi ya tadi saya bilang aljabar, geometri dan ketidakpastian ya. Demikian juga dengan literasi hasil AKM nanti ya. Nah, di sini bisa memberikan nanti posisi sekolah, kemudian dibandingkan dengan kabupaten, dibandingkan dengan nasional. Jadi di sini nanti ada petunjuknya ya. Ini hasil contoh laporan hasil AKM. Nah, misalnya ini, skor sekolah hanya 245 secara nasional, atau secara kabupaten 250. Kemudian kalau nasional rata-rata 180. Nah, jadi kalau 245 ini ya dengan 250 jelas ini di bawah ya. Jelas di bawah rata-rata kabupaten untuk aljabar misalnya, bilangan. Dan untuk misalnya 112, tapi untuk rata-rata kabupatennya 247. Jadi ini menunjukkan bahwa sekolah masih berada di bawah. Kaitan mata pelajaran dan literasi. Jadi konten untuk membangun literasi, dan literasi membaca dan numerasi, dan literasi untuk menguasai konten. Jadi learning to read, reading to learn ya. Jadi seperti itu, belajar untuk membaca, membaca untuk belajar. Di kaitan mata pelajaran dan literasi. Rancangan tindak lanjut hasil asesmen nasional. Nah, jadi rancangannya sudah demikian dibuat ya, rancangan tindak lanjut asesmen nasional. Tetapi karena pelaksana asesmen nasional mengalami penundaan, nah berarti rancangan tindak lanjut asesmen nasional juga akan mengalami penundaan. Tetapi rancangan tindak lanjutnya itu tidak keluar dari ini. Maksudnya diseminasi hasil asesmen SMP, SMA, SMK juga akan dilaksanakan. Dan berikutnya dengan pendampingan satuan pendidikan memaknai hasil ya, yaitu SMP, SMA dan SMK. Jadi ada pendampingan satuan pendidikan. Habis pendampingan kemudian penguatan ya. Habis penguatan kemudian monitor dan evaluasi program tindak lanjut. Tetapi ini nanti jadwalnya akan mengalami penundaan sesuai dengan tertundanya pelaksana asesmen nasional yang seharusnya bulan Maret akan dilaksanakan nanti sekitar bulan September hingga Oktober nih. Nah, demikian sahabat guru seantero Nusantara, paparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.